Pasangan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Prabowo Gibran menjadi pasangan calon terakhir yang mendaftar ke KPU dalam kontestasi Pilpres 2024. Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tampil berbeda sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gibran membuka dengan pernyataan menenangkan untuk Prabowo Subianto dan seluruh anggota koalisi Indonesia Maju. Ia meminta Prabowo untuk tenang lantaran dirinya sudah hadir mendampingi. Sebelum mendaftarkan diri sebagai baca pres, Prabowo Subianto sowan ke Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan Prabowo dengan SBY berlangsung singkat, namun penuh kehangatan. Sebelum mendaftar ke KPU, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka diarak menggunakan mobil Jeep dari Taman Suropati menuju ke gedung Komisi Pemilihan Umum. Rombongan Prabowo Gibran pun diiringi marching band hingga ondel-ondel. Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Presiden resmi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo di Istana Negara Jakarta pagi hari tadi. Sebuah gudang mebel di Komplek Pergudangan Tambak Oso, Wilangun, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Dua bangunan di objek wisata di Pangandaran, Jawa Barat ludes terbakar pada Rabu petang. Jembatan kaca tiba-tiba pecah saat dikunjungi wisatawan di Kompleks Objek Wisata Hutan Pinus di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Satu wisatawan tewas di lokasi dan satu luka-luka setelah terjatuh dari ketinggian 15 meter. Satreskrim Polresta Banyumas melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi pasca insiden pecahnya jembatan kaca di lokasi wisata Hutan Pinus Limpa. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dituntut 15 tahun penjara. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dituntut 15 tahun penjara terkait kasus korupsi menara BTS 4G. Johnny G. Plate juga dikenakan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 17 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo meresmikan bandara baru dengan nama Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Diharapkan bandara baru akan memicu lebih banyak kunjungan wisatawan ke Mentawai, terutama para pegiat olahraga selancar. Seorang warga Buleleng, Bali harus menghadap meja hijau setelah dilaporkan oleh mantan bupati. Nyoman Tirtawan menjadi terdakwa setelah unggahannya di medsos dianggap mencemarkan nama baik mantan bupati Buleleng. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menemui para tukang ojek dan sopir angkutan umum di Terminal Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Ganjar menerima keluhan para sopir terkait menurunnya jumlah penumpang terkait maraknya aplikasi transportasi online. Bakal Capres Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Selain bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh agama, kedatangan Anies juga untuk memperingati Hari Santri Nasional 2023. Setelah 3 pasangan calon dipastikan mendaftar ke KPU, para relawan semakin memantapkan strategi untuk bisa menang dalam Pilpres 2024. Relawan menggelar beragam acara sebagai ajang menggalang dukungan dari masyarakat luas. Perkembangan industri kendaraan listrik membuat Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dengan sumber daya mineral. Perkembangan industri kendaraan listrik membuat Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dengan sumber daya mineral nikel. Presiden Komisioner PT Vektor Teknologi Mobilitas menyampaikan prospek Indonesia di industri kendaraan listrik dalam sebuah forum investor di Jakarta. 300 UMKM akan berpartisipasi dalam Indonesia Syariah Economic Festival yang digelar di Jakarta Convention Center. ISEF akan berlangsung 25 hingga 29 Oktober 2023. Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih Dukcapil Prima Award kategori kolaboratif dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Rakornas Dukcapil yang diikuti 2.000 peserta dari Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. Sesaat lagi kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Pemasangan pelang terkait proses revitalisasi di Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh. Demikianlah kabar utama pemirsa. Sesaat lagi breaking news tentang derita warga Gaza akan hadir untuk Anda bersama dengan rekan kami Windy Wellingtonia. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas di kabar utama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.